Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Tuhan karena kasih dan kemurahannya yang telah memungkinkan kita untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita berdoa, dan dalam doa kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita malam ini untuk memulihkan segala sesuatu, berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalam Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Rut memungut di ladang sampai petang, terus Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya. terus Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. intinya Rut membawa hasil dari ladang Boas. Rut membawa hasil dari ladang Boas lalu diberikan kepada Naomi mertuanya itu. Rut membawa hasil dari ladang Boas lalu diberikan kepada Naomi mertuanya itu. Hal ini menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Hal ini menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Kalau kita bisa berbagi, bisa memberi antara seorang dengan yang lain, menunjukkan bahwa dia berada di dalam kelimpahan. Biarlah kiranya dalam saya berdoa supaya kita semua, keluarga Allah Sidang Jemaat GPT Betania, kita semua berada di dalam kelimpahan kasih karunia Allah bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sedangkan Boas adalah gambaran daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tadi Rut membawa hasil dari ladang Boas, sedangkan Boas adalah gambaran daripada pribadi Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru Yesus 2 kali mengadakan pemecahan roti. Yesus 2 kali mengadakan pemecahan roti. Yang pertama terhadap 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Yang kedua terhadap 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan, sisa 7 bakul. Puji Tuhan. Kemudian tujuan dari pemecahan roti yang pertama dan yang kedua yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ialah, satu, beroleh persekutuan, supaya kita beroleh persekutuan sama dengan 12 bakul. 2, membawa kita sampai kepada kesempurnaan sama dengan 7 bakul. Amin, saudaraku. Angka 12 menunjuk kepada angka sama dengan angka persekutuan, sedangkan angka 7 itu menunjuk kepada kesempurnaan. Kesimpulannya, persekutuan dan kesempurnaan itu berbicara tentang kelimpahan. Berarti dapatlah kita mengambil kesimpulan, persekutuan dan kesempurnaan yang terjadi ini itu berbicara tentang kelimpahan. Amin. Kelimpahan dari kasih Allah yang heran. Kelimpahan dari kasih Allah yang heran. Sebab kalau kita tidak limpah di dalam kasih Allah, tidak mungkin ada persekutuan antara seorang dengan yang lain. Kemudian jikalau kita tidak limpah di dalam kasih Allah, kita tidak mungkin sampai kepada titik kesempurnaan. Amin, saudaraku. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan kalimat di sini dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pendeknya, di dalam kelimpahan kasih Allah ada persekutuan. Amin. Ada persekutuan antara seorang dengan yang lain hingga membawa kita sampai kepada kesempurnaan. Di dalam kelimpahan kasih Allah ada persekutuan,
antara seorang dengan yang lain, hingga membawa kita semua sampai kepada kesempurnaannya. Jadi, jikalau kita sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, sungguh-sungguh mentabiskan diri di dalam segala kerendahan hati, maka Allah akan memelihara kita dengan kelimpahan kasih-Nya. Amin. Allah akan memelihara kehidupan kita masing-masing dengan kelimpahan kasih-Nya, baik secara jasmani, teramat lebih di dalam hal yang rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Berkelimpahan artinya dapat berbagi dengan orang lain. Itu berkelimpahan. Amin, saudaraku. Dapat berbagi dengan orang lain. Tujuannya agar orang lain dapat berterima kasih kepada Allah. Kalau kita boleh menerima sesuatu dari Tuhan, maka tentu kita akan mengucap syukur dan berterima kasih. Demikian juga kalau berkelimpahan dapat berbagi dengan orang lain, maka orang lain akan dapat berterima kasih kepada Allah. Kalau orang lain dapat kemurahan, maka orang lain juga akan dapat berterima kasih kepada Allah. Puji Tuhan. Maka kita jangan berhenti bekerja melayani di dalam kelimpahan kasih, supaya orang lain juga dapat mengucap syukur. Orang lain dapat berterima kasih kepada kelimpahan kasih Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan bandingkan dengan keadaan manusia di akhir zaman ini. Kita bandingkan keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Kita bandingkan dengan keadaan manusia di akhir zaman ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Baca. Ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia di akhir zaman ini. Puji Tuhan, tadi sementara dalam perjalanan sibuk berbicara tentang keadaan zaman di akhir zaman ini. Keadaan zaman ini memang sudah tidak menentu. Orang sudah tidak lagi memiliki kasih, sudah kehilangan kasih yang limpah, sehingga orang tidak segan-segan lagi membunuh orang lain. Nyawa seperti nyawanya ayam, dengan mudah sekali seseorang mudah sekali mati, terbunuh. Dan juga orang tidak segan-segan lagi melakukan kejahatan dan kenajisan, tidak takut melakukan kejahatan, tidak malu di dalam kenajisannya juga. Itulah keadaan orang di akhir zaman ini. Sudah kehilangan kasih dan kemurahan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri. 1, dan menjadi hamba. 2, mereka akan membuang 3, dan menyombongkan 4, diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka akan berontak terhadap orang tua. 6, terus dan tidak tahu berterima kasih. 8, terus tidak memperdulikan agama. 9, terus tidak tahu mengasihi. 10, tidak mau berdamai. 11, suka menjelekkan orang. 12, tidak dapat mengekang diri. 13, garang. 14, tidak suka yang baik. 15, suka mengkhianat. 16, tidak berpikir panjang. Ya, terus baca saja. Terus lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, semuanya ada 18. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah dosa akhir zaman. Salah satunya adalah dosa akhir zaman. Salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Tidak tahu berterima kasih. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tadi saya sudah katakan, singgung di atas tadi, berkelimpahan artinya dapat berbagi dengan orang lain. Tujuannya supaya orang lain dapat berterima kasih kepada Allah. Tetapi rupanya, saudaraku, salah satu dosa akhir zaman adalah tidak tahu berterima kasih. Saudaraku, kalimat ini ada di antara kalimat tidak tahu berterima kasih. Kalimat ini ada di antara berontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Kalimat tidak tahu berterima kasih ada di antara berontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti tidak tahu berterima kasih sama dengan tidak memiliki kasih dari Allah, dari sorga. Artinya tidak tahu berterima kasih
sama dengan tidak memiliki kasih dari Allah dari surga. Amin, saudaraku. Tidak tahu berterima kasih, ada kalimat ini ada di antara berontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Amin. Artinya tidak tahu, berarti tidak tahu berterima kasih sama dengan tidak memiliki kasih dari Allah dari surga. Sebab pertama, berontak terhadap orang tua mewakili loh batu yang kedua. Berontak terhadap orang tua atau tidak hormat kepada orang tua mewakili loh batu yang kedua. Sedangkan strip yang kedua, tidak memperdulikan agama itu mewakili loh batu yang pertama. Amin. Sementara inti dari 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu ialah kasih. Inti dari 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu hanya satu, yaitu kasih. Strip pertama, kasih kepada Tuhan, mewakili loh batu yang pertama. Strip yang kedua, kasih kepada sesama atau hormat, dalam kurung hormat kepada orang tua, mewakili loh batu yang kedua. Amin, saudaraku. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tidak tahu berterima kasih menunjukkan bahwa seseorang telah kehilangan kelimpahan dari kasih Allah atau tidak memiliki kasih. Karena apa? Kalimat itu tadi ada di antara berontak kepada orang tua dan tidak peduli dengan agama. Menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan kasih. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Apa penyebabnya sehingga seseorang tidak tahu berterima kasih? Apa penyebabnya? Pertanyaannya, apa penyebabnya sehingga seseorang tidak tahu berterima kasih? Baca dulu ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Diawali dengan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Karena manusia itu egois. Hanya mencintai dirinya sendiri. Tidak peduli, tidak tahu, tidak hormat kepada orang tua dan tidak peduli dengan agama. Itu orang yang mencintai dirinya sendiri. Sehingga tidak hormat kepada orang tua, tidak peduli dengan agama. Amin, saudaraku. Inilah penyebabnya. Diawali dengan mencintai dirinya sendiri sama dengan tidak memiliki kelimpahan kasih atau kehilangan kelimpahan kasih dari Allah. Itu orang yang mencintai dirinya sendiri. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Haleluya. 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Memberi dengan sukacita, Ya. membawa berkat. Membawa berkat. Kalau kita limpah kasih, berbagi dengan orang lain, itu berkat. Amin. Kalau kita ada dalam kelimpahan kasih, berbagi dengan orang lain, itu merupakan berkat bagi kita. Ayat 6 dan 8. Camkanlah ini. Puji Tuhan, jangan sampai tidak mau berbagi loh ya. Amin, saudaraku. Belajar berbagi. Puji Tuhan, baik tenaga, pikiran, waktu, pengetahuan, kemampuan berbagi dengan orang lain. Supaya kalau kita bisa, orang lain juga harus bisa. Tidak boleh hanya untuk mencintai diri sendiri. Baca ayat 6. Camkanlah ini. Ya. Orang yang menabur sedikit. Orang yang menabur sedikit terus akan menuai sedikit juga. Ya. Dan orang yang menabur banyak. Menabur banyak. Akan menuai banyak. Juga. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu. Kelimpahan kasih Allah terus. Supaya kamu senantiasa berkecukupan Iya. di dalam segala sesuatu. Bahkan terus. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai Puji kebajikan. Tuhan. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Ingat rumus itu. Intinya adalah menabur dan menuai itu akan kita alami selama kita hidup di bumi ini. Jangan lupakan itu. Sebab kelimpahan dari kasih karunia kepada kita, strip pertama, mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Amin, saudaraku. Sebab kelimpahan dari kasih karunia Allah kepada kita, strip pertama, mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Strip yang kedua, bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berkelebihan.
Nah, ini kan berbicara kelimpahan, berkelebihan, supaya dengan demikian kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau kita limpah dengan kasih Allah, limpah kasih karunia, pasti kita bisa berbagi dengan orang lain. Pertama-tama kita dicukupkan, yang kedua kita berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain dalam bentuk kebajikan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, bukan hanya mencukupkan orang-orang kudus diri sendiri, tetapi juga melimpahkan ada terima kasih nanti kalau kita berbagi dengan orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Ya, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, bukan hanya mencukupkan diri sendiri, tetapi juga nanti ada ucapan syukur, ada ucapan terima kasih kepada Allah kalau kita berbagi dengan orang lain. Mereka akan berucap syukur, berterima kasih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, imam-imam tidak boleh kikir. Harus berbagi dengan orang lain dalam kebajikan. Perbuatan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Yang baik jangan ditahan-tahan ya. Harus nyata bahwa kita hidup di dalam kelimpahan kasih. Ayat 13 sampai 14. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Iya, telah tahan uji dalam pelayanan, yaitu kelimpahan kasih. Terus mereka memuliakan Allah. Mereka orang lain turut memuliakan Allah, saudara. Karena kita sudah berbagi dengan mereka. Terus karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Terus dan karena kemurahan hatimu kelimpahan kasih. Terus dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ya, ayat 13 berbicara kelimpahan kasih. Ayat 14 terus. Sedangkan di dalam doa mereka, ya lihat, terus mereka juga merindukan kamu. Iya. Karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas merindukan kamu. Puji Tuhan. Kalau pelayanan dengan kelimpahan kasih itu telah terbukti teruji, maka orang lain memuliakan Allah. Selain itu mereka juga merindukan kamu. Selain itu juga mereka merindukan kamu. Merindukan kamu artinya tetap di dalam kesatuan dan persatuan. Dengan lain kata, ada suatu persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah dengan mereka. Kalau mereka yang mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan merindukan kita, berarti sama dengan ada persatuan dan persekutuan yang baik, persekutuan yang indah antara seorang dengan yang lain. Kalau kita tidak dirindukan berarti tidak ada persekutuan. Setia nanti pulang ke Surabaya tetap merindukan GPT Betania. Puji Tuhan. Berarti ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah. Itu loh kelimpahan kasih, dapat berbagi. Puji Tuhan. Kalau kita berbagi ke orang lain, nah mereka nanti dapat berterima kasih, mengucap syukur. Tidak berhenti sampai di situ. Merindukan kamu. Berarti ada persekutuan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah. Contoh limpah dengan pelayanan kasih. Kita lihat sidang jemaat. Contoh limpah dengan pelayanan kasih 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Ya, daerah-daerah situ saja. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pelayanan kasih. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Limpah kasih karunia, limpah pelayanan kasih. Terus selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tetap meluap, limpah. Nah, ini loh dalam pelayanan kasih, tetap limpah, meluap. Terus dan meskipun mereka sangat miskin tadi menderita, tetap sukacita mereka meluap, limpah. Sekalipun mereka miskin, terus namun mereka kaya. Iya, limpah dalam pelayanan kasih. Sidang jemaat di Makedonia ini limpah dalam pelayanan kasih.
sehingga mereka dapat berbagi kepada orang lain. Amin, saudaraku. Amin. Berbagi dengan orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jemaat di Makedonia limpah dengan pelayan kasih dengan bukti. Satu, sekalipun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Berarti sama dengan limpah dalam pelayanan kasih. Dua, meskipun sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan, sama dengan limpah dalam pelayanan kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 3-5. Aku bersaksi Ya. bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, Memberi dari kemampuan. Terus bahkan melampaui kemampuan mereka. memberi dari di luar kemampuan. Ayat apa? Dengan kerelaan sendiri, Ya. mereka meminta dan mendesak kepada kami. Meminta dan mendesak. Puji Tuhan. Jadi mereka bukan dihimbau, justru mereka meminta dan mendesak. Kalau hanya dihimbau itu biasa. Mohon maaf, maaf bicara. Binatang kalau dihimbau juga mengerti. Mohon maaf bicara lo ya. Binatang kalau diusir pasti pergi, kalau disuruh datang pasti datang. Kalau dihimbau pasti mengerti, intinya begitu. Tapi kan kita bukan binatang. Kita ini berakal budi dari surga. Jadi kalau dihimbau, ayo kumpul, persembahan, beli gitar akustik, baru kumpul. Itu kalau dikumpul. Nah, tidak ada ubahnya dengan binatang, mohon maaf ya. Dapat mengerti. Amin. Puji Tuhan. Tapi kita bukan binatang. Saudara ya. Amin, saudaraku. Kita bukan binatang. Kita ini manusia ciptaan Allah yang mulia dari semua ciptaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat berapa tadi? Ulangi baca. Dengan kerelaan sendiri, Iya. mereka meminta dan mendesak kepada kami. Bukan dihimbau, tapi jemaat di Makedonia ini meminta bahkan mendesak Rasul Paulus supaya mereka mendapat kesempatan untuk berbagi di dalam pelayanan, limpah dalam pelayanan kasih. Terus, Supaya mereka juga beroleh kasih karunia nah limpah dalam pelayanan kasih. Terus, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. terus, Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. iya tak terduga. Puji Tuhan. Patokan untuk persembahan ke Lampung khusus yang ikut minimal 350. Ini misal. Nah, kalau kita ini limpah dalam pelayanan kasih, memberi dari pemberian itu, saudaraku, tidak lebih dari apa yang diharapkan. Jadi tidak sesuai dengan patokan. Nah, itu kalau limpah dalam pelayanan kasih. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. pertama-tama tentu kepada Allah dulu, barulah Kemudian oleh karena kehendak Allah iya kepada kepada kami. hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jemaat di Makedonia ini memberi dari kekurangan mereka, bahkan memberi dari kekurangan mereka, bukan dari kelebihan. Jemaat di Makedonia ini memberi dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Kalau memberi dari kelebihan semua orang bisa. Amin, saudaraku. Contoh, memberi kalau saat dihimbau. Nah, itu sama dengan memberi dari kelebihan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bahkan pemberian mereka lebih banyak dari yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Pendeknya mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami ya. Amin, saudaraku. Ayat 6-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus Ya. supaya ia mengunjungi kamu Ya. dan menyelesaikan pelayanan kasih itu Ya. sebagaimana ia telah memulainya. Rupanya Rasul Paulus punya perasaan yang sangat tinggi dan perasaan itu sangat peka. Melihat kondisi rohani jemaat di Makedonia, supaya cepat-cepat aja dah pelayanan dengan limpah pelayanan kasih itu cepat dihentikan aja.
Maka Titus diutus, puji Tuhan, ke Makedonia supaya dihentikan. Dia punya perasaan juga. Terus? Maka sekarang Ya. sama seperti diulangi, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, Terus? dalam iman, Ya. dalam perkataan, Ya. dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Ya, terus? Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, pendeknya pelayanan kasih, pendeknya limpah dalam pelayanan kasih antara lain kaya dalam segala sesuatu, kemudian kaya dalam iman, strip yang ketiga kaya dalam perkataan, ya, puji Tuhan, strip yang keempat kaya dalam pengetahuan, strip yang kelima kaya dalam kesungguhan untuk membantu, strip yang keenam kaya dalam kasih terhadap hamba-hamba Tuhan, kaya dalam pelayanan kasih ini. Yang ketujuh, kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah jemaat di Makedonia. Ayat 8 sampai 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, Bukan sebagai perintah. Terus? melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Ia menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Nah, itu contoh kepada jemaat di Korintus. Tentang jemaat di Makedonia. Terus? Aku mau menguji keikhlasan kasih. Nah, terus juga diuji keikhlasan jemaat di GPT Betania. Amin. Amin. Tuhan kasih contoh teladan tentang pelayanan, kelimpahan pelayanan kasih dari jemaat di Makedonia. Tuhan kasih contoh kepada kita. Seperti Rasul Paulus memberi contoh itu juga kepada jemaat di Korintus. Kita bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terus? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Ini kelimpahan kasih. Terus? bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Iya. Terus? meskipun Ia kaya, Iya. supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, kelimpahan di dalam pelayanan kasih kita kerjakan bukan karena suatu perintah atau bukan karena aturan-aturan semata, tetapi karena kita menyadari bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Amin. Kita menyadari itu. Puji Tuhan. Jadi kalau kita berada dalam kelimpahan di dalam pelayanan kasih, kita kerjakan itu bukan karena suatu perintah seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bukan. Dan bukan karena suatu aturan-aturan di dalam gereja. Aturan semata dalam gereja. Bukan. Bukan. Tetapi kita menyadari bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin, yang hina, yang papa ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itu harus kita sadari. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Yesus telah memberi suatu teladan yang sempurna dan mulia, yang patut kita hargai. Junjung tinggi korbannya. Dia kaya rela miskin supaya yang miskin ini loh, yang hina ini, yang bodoh ini loh, yang papa ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu yang harus kita sadari. Jadi bukan kita melakukan karena aturan, bukan karena si Titus dihimbau lalu dia memberi, karena dia sudah mematahkan gagang daripada gitar akustik, maka dia harus memberi. Itu kan aturan. Tetapi kita melakukan limpah dalam pelayanan kasih karena kita menyadari dia kaya rela miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Jadi bukan karena dihimbau, bukan karena aturan, bukan karena perintah. Itulah pribadi Rut. Jadi apa yang diperoleh di ladang Boas, dia bagi, dia berikan kepada Naomi, mertuanya itu. Halo? Sidang jemaat GBT Betania?
Mau limpah dalam pelayanan kasih? Puji Tuhan. Perhatikan Maleakhi pasal 10. Setelah 1/10 ada persembahan khusus, korban tatangan. Puji Tuhan. Supaya kita limpah dalam pelayanan kasih ya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tidak rugi. Kita tidak rugi kalau limpah dalam pelayanan kasih. Tidak rugi. Puji Tuhan. Tapi kita sudah menyadari bahwa Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin, yang bodoh, yang melarat, yang papah menjadi kaya oleh kemiskinannya. Itu saja. Tuhan tidak maksud memberatkan kita kok, tapi supaya kita menjadi kaya dalam berbagai kebajikan, kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan. Sudah tertekan, tapi sukacita meluap. Biasanya orang kalau disakiti, tertekan, disolimi, difitnah, langsung diam 1000 bahasa, muka cabai keriting, dan berdiam diri, tidak ngomong sampai kiamat. Puji Tuhan. Tapi jemaat di Makedonia ini satu contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang juga malam ini ditunjukkan oleh Tuhan kepada jemaat GPT Betania. Amin. Secara khusus kepada kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Menyadari kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 10-12. Inilah pendapatku tentang hal itu. Ya. Yang mungkin berfaedah bagimu. Ya. Memang sudah sejak setahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. Terus? Dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Iya, terus Maka betul-betul jemaat Makedonia ini betul-betul terbeban ya dengan pekerjaan Allah. Mereka terbeban. Sebab itu mereka mengabdi kepada Allah, mengabdi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Terbeban dengan pekerjaan Tuhan. Maka mereka mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada hamba Tuhan. Mereka perhatikan pekerjaan Tuhan, mereka juga perhatikan hamba Tuhan. Sidang jemaat Tuhan ditebus oleh darah salib. Amin. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Belajar berbagi, selain menghormati 2 kali lipat kepada mereka yang berjerilah untuk mengajar, juga berbagi dengan segala sesuatu, dibagi kepada mereka. Jangan hitung-hitungan. Setuju? Amin. Tuhan, tinggal kita perhatikan di hadapan Tuhan. Kalau sudah amin. Terus? Maka sekarang Ya. selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Terus? Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Ya. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Puji Tuhan, yang ada padamu. Bukan Tuhan itu tidak memaksa. Jadi yang ada pada kita saja. Ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, Iya. maka pemberianmu akan diterima. Iya. Terus? Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, Kerelaan hati. Terus? bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Iya. Puji Tuhan. Pelayanan dengan kelimpahan kasih harus dikerjakan sesuai dengan kerelaan di hati. Berarti strip pertama bukan dengan terpaksa. Strip yang kedua bukan karena aturan atau suatu perintah. Dan itu kita lakukan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Tuhan itu tidak memaksa. Tuhan tidak memberatkan kita. Seperti Rut, semakin hari dia ditandai dengan kemurahan dari Tuhan. Semakin hari semakin kemurahan itu semakin bertambah-tambah. Setelah dia masuk ke Bethlehem, diterima di Bethlehem menjadi jemaah Allah, dan masuk di Bethlehem juga
pada permulaan musim menuai jelai. Bayangkan. Kemudian berada di ladang Boas, kemurahan semakin meningkat. Sampai akhirnya nanti Rut pasal 2 ayat 20. Di situ dia melihat bahwa Boas itu sang penebus. Jadi kemurahan yang dialami oleh Rut itu semakin hari ditandai semakin limpah. Kemurahan yang dialami itu ditandai semakin limpah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada Rut pasal 2 ayat 2 dia meminta restu, doa restu untuk pergi ke ladang memungut jelai gandum di ladang orang yang murah hati. Jadi bukan dihimbau, bukan diperintah, bukan diatur, tetapi menurut kerelaan hatinya. Dan oleh karena itu juga ketika dia mendapatkan jelai, kelimpahan jelai, lalu diirik, di pungutan itu yang diirik itu dibawa kepada Naomi, lalu diberikan kepada Naomi. Juga bukan karena aturan, bukan karena suatu perintah, tapi menurut kerelaan hatinya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mahasiswa, praktek bukan karena aturan. Ya, dengar firman bukan untuk aturan menyelesaikan 1 bulan di sini, bukan. Dengar firman untuk diberkati. Dengar firman supaya dibentuk oleh firman. Bukan suatu aturan, maksudnya perintah 1 bulan selesai PKL terpenuhi, bukan itu saja. Tapi menurut kerelaan hati. Puji Tuhan. Menurut kerelaan hati, sesuai dengan yang kita miliki. Puji Tuhan. Tuhan sudah beri kesempatan untuk mengikuti kuliah, ya ikuti. Itu yang kita miliki, kita memiliki hati juga, kita memiliki pengertian. Ayo bagi. Siapapun kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita beribadah, jangan kita melayani dengan aturan, dengan perintah. Tetapi kita harus menyadari Tuhan Yesus limpah kasih karunia. Amin. Dia kaya rela miskin supaya yang miskin ini jadi kaya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Bukan supaya orang lain mendapat keringanan, bukan. Dan jangan pernah berpikir kita dibebani, orang lain tidak dibebani, tidak. Kita mendapatkan suatu kepercayaan, suatu beban ditaruh di atas pundak bukan untuk supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Puji Tuhan. Melayani dengan kelimpahan kasih bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Amin, saudaraku. Amin. Ada keseimbangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya ada keseimbangan. Ayat 14-15. Lihat kita apa itu keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Ya, kelebihan kamu untuk mencukupkan kekurangan mereka. Sebaliknya, agar kelebihan mereka juga, mereka itu kan punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihan. Amin. Di balik kekurangan setiap orang juga mempunyai kelebihan. Dan kelebihan itu berbeda-beda. Puji Tuhan. Kelebihan itu untuk mencukupkan orang lain, terus agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Terus supaya ada keseimbangan. Terus seperti ada tertulis. Ya. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak Puji kekurangan. Tuhan. Kalau kita saling melengkapi,
dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya, maka di situ ada keseimbangan. Amin, saudaraku. Di situ ada keseimbangan. Setiap orang mempunyai kelebihan di balik kekurangannya. Dan kelebihan dari setiap orang berbeda-beda. Mungkin saya mempunyai kelebihan di bidang tertentu, orang lain bisa tertolong. Tetapi di pihak lain, di sisi lain, saya ada kekurangan. Dan kelebihan dia bisa menutupi kekuranganku. Maka ada keseimbangan. Suami istri harus saling melengkapi supaya ada keseimbangan. Kalau istri sudah maju melayani, tetapi suami berdiam diri, tidak seimbang, timpang. Atau sebaliknya, suami maju di dalam melayani Tuhan, datang dengan tabisan dalam kerendahan hati, tabisan dalam kebenaran kesucian, tapi istri tidak bisa mengikuti, tidak ada keimbangan, tidak ada keseimbangan. Tapi kalau kita datang untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan antara yang satu dengan yang lain, di situ ada keseimbangan. Kalau kita tahu kekurangan orang lain, langsung kita tutupi saja dengan kelimpahan kasih. Amin. Sebaliknya, supaya ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu digambarkan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, kisah ini bisa kita temukan di dalam Keluaran pasal 16. Kisah ini bisa kita temukan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 17-18, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mana Sabat? Ya. Demikianlah diperbuat orang Israel. Ya. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka makan manna selama 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun. Puji Tuhan, mereka setiap orang mengumpulkan segomer seorang menurut jumlah jiwa di dalam satu kemah. Puji Tuhan, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan jumlah jiwa-jiwa yang ada di dalam kemah. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan gomer, terus, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Terus, dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan. Terus, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ketika bangsa Israel dalam perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan dengan makan manna. Segomer seorang, sesuai dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemah-kemah bangsa Israel. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Musa berkata kepada mereka. Puji Tuhan. Saudara, perhatikan semua ya. Supaya ada keseimbangan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kita mempunyai kelebihan di balik kekurangan masing-masing. Kelebihan itu saling melengkapi satu dengan lain, sehingga ada keseimbangan. Puji Tuhan. Tidak boleh bermega dan tidak boleh minder. Harus saling melengkapi. Berarti kita memang betul-betul saling membutuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 19-20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya, puji Tuhan, tadi mengumpulkan seorang segomer setiap orang, tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Terus lalu berbau busuk. Terus maka Musa menjadi marah kepada mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita perhatikan, tidak boleh ditinggalkan sampai pagi.
Artinya pelayanan dengan kelimpahan kasih harus segera dikerjakan. Amin. Pelayanan dengan kelimpahan kasih harus segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda sampai pagi. Kalau hari ini, malam ini kita sudah mendapat pengertian tentang pelayanan dalam kelimpahan kasih, segera dikerjakan, segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda sampai pagi. Amin. Puji Tuhan. Resiko menunda-nunda akan berulat dan berbau busuk. Akan berulat dan berbau busuk. Artinya orang itu akan berubah. Artinya orang yang berada di dalam pelayanan tetapi tidak dalam kelimpahan kasih, maka orang ini akan berubah menjadi jahat dan berbau busuk. Bau busuk itu biasanya banyak dosa yang disembunyikan sehingga bau busuk. Ingat ya, perhatikan dulu ke sini, lihat saya. Kalau seorang imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan ada di tengah-tengah ibadah dan melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah itu, tetapi tidak segera melayani, tetapi tidak dalam kelimpahan kasih, dia menunda-nunda, maka ingat, orang yang menunda-nunda akan berubah jahat seperti ulat dan akan berubah menjadi berbau busuk karena terlalu banyak dosa yang disembunyikan. Hati-hati, jangan memang puji Tuhan, Imam Ar-Rajani kedudukannya sangat tinggi dan istimewa, betul. Tetapi tidak hanya sebatas pengertian di situ. Tetapi sebaliknya, kita harus berada di dalam pelayanan dalam kelimpahan kasih. Kalau kita tunda-tunda, orang yang melayani seperti ini akan berubah jahat dan berbau busuk di hadapan Tuhan. Berbau busuk tanda banyak dosa busuk disembunyikan. Kalau berbau busuk, tidak ada orang yang menyukai bau busuk. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi mari, supaya ada keseimbangan, mari kita saling melengkapi. Bukan untuk memberatkan kita sehingga orang lain diperingan, tidak. Supaya ada keseimbangan. Tetapi juga jangan ada penonjolan, jangan minder. Benar-benar saling melengkapi. Sama seperti Ruth, dua perempuan janda, menantu janda, mertua juga janda. Apa yang bisa diperbuat oleh seorang janda kalau kita kaitkan dengan ratapan satu? Tidak ada. Nah, sebab itu di dalam kesusahan itu kita harus melayani di dalam kelimpahan kasih, saling melengkapi, saling berbagi, saling memberi, supaya ada keseimbangan. Itu yang sedang kita terapkan. Semua yang diutus dikirim dari baik anak-anak hamba Tuhan maupun yang diutus dari berbagai-bagai tempat, semua ditempatkan di beberapa tempat. Ada yang di perumahan Taman Krakatau, ada di Bukit Cilegon Asri. Puji Tuhan, supaya ada keseimbangan. Kalau masing-masing mengambil jalannya, tidak mampu kita. Amin. Amin. Supaya ada keseimbangan. Nah, itu hebatnya Ruth di situ. Hasil dari apa yang dia pungut dari ladang Boaz, dia bawa, dia beri kepada Naomi, mertuanya itu. Nah, itu kelimpahan kasih. Karena dia sudah menerima, karena dia menyadari hari-harinya sudah ditandai semakin bertambah besar kelimpahan kasih yang diterima. Dia juga sama. Masuk ke Bethlehem pada musim menuai jelai, awal musim menuai, kemudian berada di ladang Boaz sampai mengalami penebusan. Kan limpah kasih yang dia terima. Dia harus sadari. Nah, kita juga limpah dalam pelayanan kasih karena kita menyadari dia yang kaya rela miskin supaya kita yang miskin jadi kaya.
Dan tidak boleh seorang pun bermegah di dalam melayani Tuhan. Ayo, jangan ditunda-tunda supaya jangan berubah jahat dan jangan berbau busuk. Apalagi terlihat kayak baik-baik tapi banyak dosa disimpan, berbau busuk. Ayo, kita lihat hasil dari pelayanan kasih. Mazmur 133. Kita lihat Mazmur 133 ya. Hasil dari pelayanan kasih. Silakan ayat 1 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Persaudaraan yang Puji Tuhan, ada persekutuan yang indah, persekutuan yang baik. Terus nyanyian ziarah Daud. ya. Sungguh alangkah baiknya dan Ya. indahnya Ya. apabila saudara-saudara diam bersama dengan Ya. rukun. Jikalau kita, saudaraku, kita limpah di dalam pelayanan kasih, akan nyata atau terlihat suatu persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah. Amin. Jikalau kita limpah di dalam pelayanan kasih, akan nyata atau terlihat suatu persekutuan yang baik dan persekutuan yang indah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, karena tadi ada keseimbangan, saling melengkapi. Ada persekutuan yang baik, ada persekutuan yang indah. Ayat 2-3, ini hasilnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Terus? meleleh ke janggut, Ya. yang meleleh ke janggut Harun, Terus? dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Terus? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Ya. kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di dalam persekutuan yang baik dan indah, satu, ada pengurapan. Minyak urapan ada di atas kepala. Amin, saudaraku. Itu tanda bahwa kita dikhususkan oleh Tuhan sesuai dengan imamat. 2, di sana Tuhan perintahkan berkat. Di sana Tuhan perintahkan berkat. B, kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca lagi Rut pasal 2. Rut pasal yang kedua ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini. Terus? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Ya. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu. Terus? Pada siapa ia bekerja? Terus? Katanya, Ya. nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Ya. Boas. Puji Tuhan. Melihat pelayanan dalam kelimpahan kasih itu, Naomi terheran-heran. Naomi terheran-heran. Lalu bertanyalah Naomi, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Jawab Rut, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Puji Tuhan. Jadi, oleh karena dia yang kaya, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus, pekerjaan semacam ini, membuat kita terheran-heran. Seperti Naomi terheran-heran. Amin. Puji Tuhan. Naomi terheran-heran. Haleluya. Boas rohani itu jelas menunjuk Tuhan Yesus Kristus. Ayat 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya itu. Terus? Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Terus? Yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Puji Tuhan, hidup dan yang mati. Puji Tuhan, hidup itu menunjuk orang Yahudi, Israel. Mati itu bangsa kafir. Harusnya bangsa kafir mati binasa. Tapi limpah kasih karunia. Sehingga Rut semua bangsa kafir hidup. Amin. Terus? Orang itu kaum kerabat kita. Ya. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi Boas rohani itulah Tuhan Yesus Kristus, sang penebus juru selamat. Tuhan dan juru selamat. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.